Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan gerbang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sore tadi. Massa yang tergabung dalam BEM Kristiani seluruh Indonesia menuntut Kejagung untuk menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, dalam aksi ini sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi di depan gedung Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan yang disampaikan. BEM Kristiani seluruh Indonesia juga menilai Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online sekaligus untuk mengawalnya yang sendirian ini pulang menggunakan 3 sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya tadi 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, kasihan loh warganya kalau sampai harus cari cara sendiri. Kalau kita berangkat atau pulang kerja harus 3 ojol, waduh bisa repot itu, mahal harganya. Dimana sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal. Ini juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Ya, merespon keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat untuk lapangan mengatasi begal yang meresahkan pemirsa. Akan tetapi warga pun diperkenankan tindak tegas asal terukur, jangan sampai ada yang meninggal katanya. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Ya, nampaknya sebelum warga juga ikut bertindak tegas, mungkin aparatnya harus lebih dulu ya, proaktif untuk menindak tegas. Kemudian pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan diserahkan ke polisi dalam kondisi hidup. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu.
Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa. Tapi menariknya pemirsa, Wali Kota Bandung M. Farhan justru mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Tentang penindakan begal, kewenangannya ada di polisi. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada 2 hal yang mesti diperhatikan. 1, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. 2, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi tolong itu dijaga. Ya, berikutnya kita beralih ke Aceh pemirsa. Ini mulutmu adalah harimaumu atau media sosialmu adalah harimaumu, sepertinya tepat untuk berita ini. Jadi pejabat daerah Gayo Lues mundur pasca anaknya ramai dibahas di media sosial akibat flexing kemewahan bepergian ke luar negeri. Dia akhirnya mundur dari jabatannya. Terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gayo Lues di Blangkeceren. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepirijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan. Ya, menurut saya itu luar biasa ya. Hanya karena ketikan atau karena upload di media sosial, ternyata mengakibatkan ayahnya mundur dari pekerjaan. Jadi pemirsa, sebelumnya tuh anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial menampilkan gaya hidup mewah. Seperti ini nih, papa kerja, anak istri di Eropa. Waduh. Anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, biasa mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @dedeya.aa. Ia ramai diperbincangkan karena membagikan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga ke Korea. Netizen rame-rame menyayangkannya karena tak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang masih perlu perhatian lebih. Nevi Rizal sudah berkali-kali mohon maaf ke masyarakat dan berujung pada pengunduran diri di jabatannya. Ya, berikutnya kita ke Papua Pegunungan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yehukimo, Papua Pegunungan. 3 warga meninggal dunia usai diberondong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa.
Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopitua Lehuka. Pertama-tama, Korps TNI HBMA menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopitua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Menyikapi kejadian tersebut, Korps TNI HBMA melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hazis dan 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemirsa, pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Boleh ditunjukkan di depan rekan-rekan media. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung
yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji terkait posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nani SD yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nanik ini menjadi Dewan Pengawas BGN. Posisi aturannya? Apanya? Yang soal Dewan Pengawas Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas Pres, tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya bisa jadi kan sama ya. Dewan Pengarah maupun Dewan Pengawas dalam hal menjalankan tugasnya ya. Maksud kami mungkin kita tidak terjebak ke dalam istilah mana yang pengarah atau pengawas. Nanti fungsinya. Kalau memang kemudian berdasarkan Perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ, SOTK-nya Dewan Pengarah. Dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki juga nggak ada masalah juga. Siswa di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Setiap hari mereka menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung swadaya warga karena hingga kini belum ada jembatan penghubung. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan, puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpal saja. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda karena sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan.
Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru. Gak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu. Takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen gak sekolah ini dibangunin? Pengen banget. Soalnya kalau dibangunin pasti enak, seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, guru yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relpak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Harapan sekolah ya, pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang bagus. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum. Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002 kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah pelaku usaha sewa motor di Bandung mengaku menjadi korban dugaan jaringan modus perampasan motor sewa dan digadaikan. Jadi sejumlah pelaku usaha sewa kendaraan di Bandung, Jawa Barat ini memergoki kendaraan di Bandung, Jawa Barat, di mana memergoki pelaku akan menggadaikan motor yang telah disewa. Saat diselidiki warga, ternyata ada bukti chat yang menjurus adanya jaringan pelaku kejahatan yang menggadaikan motor sewa. Apalagi sejumlah pengusaha motor yang lain mengaku juga sudah menjadi korban. Terduga pelaku diamankan warga dan dibawa ke kepolisian. Namun pelaporan ini dilempar-lempar begitu saja. Sayangnya kasus ini tidak bisa diselidiki pihak kepolisian dengan alasan motor masih dalam jangka waktu sewa. Sejumlah pelaku sewa kendaraan mengaku kecewa karena sudah bawa barang bukti. Ceritanya tanggal 15 Juli kemarin kita sewa motorway mendapatkan informasi dari rekanan bahwa ada yang mau sewa ke mereka atas nama Vika, tapi bukti booking hotelnya sama dengan Dini Andriani yang telah menggelapkan unit sewa motorway. Ternyata si Vika ini sudah mendapatkan unit di sore hari dari rental motor yang lain. Akhirnya kita sepakat untuk menjebak si Vika ini. Singkat cerita, akhirnya si Vika ini bisa kita amankan. Sangkanya beda, Pak. Yang di sana dia nih, beda orang tapi satu sindikat. Satu sindikat kan? Nanti jadi Nah, setelah kita ke Polsek Astana Anyar, dilakukan interogasi terhadap Vika. Ternyata si Vika tidak kenal yang namanya Dini, namun mengaku bahwa dia disuruh oleh Yosifa Anggraeni yang sebelumnya juga sudah
ada laporannya dan sudah sempat ditahan malah. Tapi si Yosifa ini kasusnya ada LP-nya tuh di Polsek Cimahi, makanya kita dilempar tuh ke Polsek Cimahi. Nggak bisa ngepres, gitu, nggak bisa ngepres apa ya, kamu tadi pun udah sempat ada diancam-ancam juga gitu kan, tapi karena berhubung kita nggak ada dasar untuk ngepres dia. Dilempar lagi ke Polsek Baros, setelah itu kita dilempar lagi ke Polrestabes Bandung. Di Polrestabes Bandung sedih banget karena laporan kita semuanya ditolak. Awalnya kita melaporkan penggelapan unit, ditolak karena alasannya masih dalam masa sewa, jadi tidak bisa disebut penggelapan unit. Intinya kalau selama masa sewa mau dibakar kayak mau dijual kayak itu unit terserah. Yang penting nanti saat pengembalian dia melakukan kewajibannya untuk mengembalikan unit. Tapi kan faktanya kayak yang di Neandra ini sudah habis masa sewa, ya sudah unitnya tidak ada kabar ya kan. Karena memang kita tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Bahkan sudah kita bawain pelaku pun kita tidak bisa mendapatkan keadilan tersebut. Pemirsa, selamat datang di Taman Satwa Sadardong. Ini kami hadirkan. Taman Satwa Sadardong. Apa alasannya disebut Sadardong? Benar, alasannya supaya kita semua sadar untuk menjaga keseimbangan alam. Ya, di sini kita lihat ada hewan-hewan ya. Apa alasannya? Benar, alasannya supaya kita bisa melihat hewan-hewan. Kok hewan-hewannya kurus? Kita lihat ini. Apa alasannya kurus? Apa memang dia adalah jenis badannya kecil? Tidak benar. Apakah ini karena hewannya sedang musimnya tidak mau makan? Tidak benar. Nih saya kasih tahu ya kenapa hewan-hewannya kurus. Kenapa hewan-hewannya kurus? Alasannya adalah karena uang makan hewan-hewan ini dikorupsi. Anda tidak salah dengar, dikorupsi oleh manusia. Ya, pemirsa, Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hairul Anwar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Jadi hewan-hewan ini tidak sehat. Fasilitas Kebun Binatang Surabaya juga terganggu akibat penyelewengan dana operasional hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 10,2 miliar rupiah, menyebabkan kondisi satwa terganggu kesehatannya. Selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang. Kita ke informasi lain. Pengemudi Alphard cekcok dengan Satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta. Alih-alih minta maaf, Satpam justru dibawa ke kantor polisi. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, sejumlah pejalan kaki, ceritanya pemirsa hendak menyeberang di kawasan Bundaran HI kan. Nah, dari arah seberang seorang Satpam ini ingin membantu sejumlah pejalan kaki nyeberang. Nah, seperti ini. Di momen yang sama, semua kendaraan berhenti kecuali mobil Alphard hitam yang menerobos lampu penyeberangan. Satpam pun mendekat dan menegur sejumlah orang yang berada di dalam mobil berplat nomor D1828XHQ. Tapi pengendara memilih cekcok dan membawa satpamnya ke kantor polisi. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon pemirsa atas ancaman para anggota parlemen Amerika bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israel. Menurut Anwar, Malaysia tak melanggar hukum internasional apapun hanya karena memiliki kebijakan seperti itu. Meskipun konsekuensinya beberapa anggota parlemen Amerika
ini meminta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. IRGC pemirsa. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, salah satunya target adalah pangkalan Amerika di Yordania. Di mana serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya. Di mana saling serang dan peluncuran roket terjadi. Sementara itu Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang serangan ke-12 yang menyasar fasilitas militer milik Iran. Sebuah rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan sejumlah serangan Amerika Serikat yang menembak kendaraan militer, gudang rudal, dan drone milik Iran. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh CENTCOM, pihaknya saat ini berfokus melumpuhkan kemampuan maritim milik Iran. Lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat dikerahkan di seluruh penjuru Timur Tengah untuk bersiap jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi di daratan Timur Tengah. Akibat konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah negara mengalami kelangkaan BBM, salah satunya Austria. Atas kondisi itu, sejumlah warga menyalahkan Amerika yang terus-menerus menyerang Iran. Warga Branau Amin, kota perbatasan Austria, mulai merasakan dampak kenaikan bensin atau bahan bakar. Konflik di Timur Tengah membuat harga BBM merangkak naik. Kondisi tersebut membuat warga ramai-ramai menyalahkan Amerika Serikat yang terus menyerang Iran. Harga minyak dunia kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir akibat kekhawatiran konflik tersebut. Per hari ini, harga minyak dunia Brent berada di angka 95,62 dolar Amerika per barrel. Angka tersebut naik dibandingkan kemarin yang berada di angka 93,68 dolar Amerika per barrel. Langkanya BBM di Austria membuat warga menghindari perjalanan yang tidak mendesak sebab mereka khawatir jika kelangkaan BBM semakin parah. Startbausteuer, aber seit wann sind die Benzinpreise so gestiegen? Seit dem Angriff von Mr. Trump auf den Iran. Also ich fahre bewusster, ich versuche Fahrten zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind. Und ehrlich gestanden, es ist nicht so, dass ich völlig aufs Auto verzichte. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in unserer Stadt auch nicht besonders gut ausgebaut, meiner Meinung nach, von meinem Wohnort aus. Meski begitu, otoritas Austria mengatakan pasokan bahan bakar dan minyak tetap aman meski pasar bergejolak. Namun mereka tidak menutup kemungkinan harga akan terus naik bila kondisi di Selat Hormuz tak kunjung membaik. Tidak hanya di Eropa, BBM di Palestina pun merangkak naik. Pasokan BBM ke Palestina juga semakin terbatas. Antrean panjang kendaraan terjadi di pom bensin yang berada di seluruh kota Ramallah, Palestina. Tidak hanya membawa kendaraan, warga juga membawa sebuah wadah plastik untuk mewadahi BBM. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya cadangan BBM di Palestina akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan, seorang warga harus mendorong mobilnya untuk mencari pom bensin dengan jarak yang cukup jauh. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengeluh dan berharap kelangkaan BBM dapat diatasi. طلب تاكسي ب 20 شيكل لهون مشان اعبي قلم وهنا عبيت القلم بعد ساعة ونص وانا بعبي القلم عبيت القلم وهسه بدي اخذ تاكسي كمان طلب ب 20 شيكل ل 40 شيكل على قلم 70 متر وشارته مقطوعة ومش المشكلة عندي انا المشكلة عامة يعني مش خاصة في انا عرفت كيف؟ فمفروض من السلطة تحل المشكلة هاي والمعضلة هاي يعني المواطن شو بده من السلطة؟ بده الخدمات مقابل انه بدفع خدمات للسلطة من اي شيء
المواطن بيد السلطة من جمارك من كل شيء. مفروض السلطة انها كمان انها تخدم المواطن. Kementerian Keuangan dan Otoritas Perminyakan Umum Palestina menyebut konflik regional yang tak kunjung usai membuat stok BBM terus berkurang. Pihak berwenang mengatakan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Distribusi Bahan Bakar Ramallah mengatakan kelangkaan BBM akan berakhir pada awal bulan Agustus. الأزمة هاي الحالية اللي هي الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب الموجودة وانخفاض كميات التوريد وتهافت الناس كمان على المحطات أدى إلى هاي الأزمة، وإن شاء الله هاي الأزمة من هون لأول الشهر أو خلال الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله بنكون نطلع منها زي ما وعدونا هيئة البترول ووزارة المالية. وأهم عامل هو تكدس الشيكل عندنا، والكل بيعرف هذا الموضوع، والمقاصة والأمور هاي كمان هي أدت إلى تقليص كمية التوريد للضفة الغربية. Selain itu, menurut pemerintah setempat, kelangkaan ini berkaitan dengan langkah-langkah Israel selama masa perang, berkurangnya pengiriman, serta panik buying warga Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam kunjungannya ia memuji sejumlah warga Israel yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan lama yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Kunjungan itu menuai kecaman dari sejumlah negara Islam, diantaranya Yordania, Palestina, dan negara-negara Arab lain. Kompleks yang dikenal oleh warga Israel sebagai Bukit Bait Suci ini merupakan situs suci umat Muslim. Pengelolaan wilayah Al-Aqsa dilakukan oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania berdasarkan aturan yang mengizinkan umat non-Muslim untuk berkunjung namun melarang mereka untuk berdoa. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali menyerukan warga Israel untuk berdoa di situs itu. Langkah Itamar pun dikecam oleh sejumlah negara, diantaranya Yordania, Palestina, dan sejumlah negara-negara Arab lain. Sejumlah negara tersebut menilai tindakan itu merupakan provokasi yang tidak dapat diterima. מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות הורדנו ב-85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם. Kebakaran hutan bergerak cepat melanda Prancis Selatan. Kobaran api yang dipicu kondisi kering ekstrim memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara hampir 1.000 petugas berjuang menahan laju si jago merah. Kebakaran hutan melanda Departemen Var di Prancis Selatan. Kobaran api memaksa hampir 400 warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rekaman video pada Rabu memperlihatkan armada pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi saat kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit di atas perbukitan. Kalau yang kita lihat ini adalah asap putih ya. Ini karena cuaca yang juga pada saat itu juga kebakaran terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Hingga saat ini sedikitnya 2.550 hektar lahan telah terbakar. Otoritas memastikan belum ada korban jiwa dalam insiden ini. Berikutnya kita ke India. Banjir dahsyat menerjang negara bagian Assam, India. 21 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga terdampak di tengah ancaman hujan lebat yang masih berlanjut. Banjir parah melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dilaporkan 21 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Rekaman video dari distrik Jorhat memperlihatkan rumah, jalan, dan lahan pertanian tenggelam di bawah genangan air. Warga terpaksa menerobos banjir setinggi pinggang sambil menyelamatkan barang-barang mereka. Sementara tim penyelamat menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam banjir. Lebih dari 24.000 hektar area lahan pertanian juga dilaporkan rusak akibat luapan air. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan kuning untuk wilayah Assam. Otoritas memperkirakan badai petir dan hujan lebat masih akan terjadi di sejumlah daerah selama 4 hari ke depan, sehingga resiko banjir susulan masih tetap tinggi.
Ya, mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menjalani proses hukum di Amerika Serikat. Di bawah pengawalan ketat, Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan untuk mengikuti sidang pra-peradilan di tengah dakwaan narkoterorisme dan penyelundupan kokain yang jadi salah satu perkara internasional paling menyita perhatian. Ini adalah iring-iringan kendaraan yang dikawal polisi membawa mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat. Rekaman video ini kita bisa saksikan konvoi kendaraan berkaca gelap melaju di jalanan kota New York dengan pengamanan ketat menuju gedung pengadilan. Pemirsa, Maduro didakwa atas konspirasi narkoterorisme, konspirasi penyelundupan kokain ke Amerika Serikat, serta pelanggaran terkait senjata. Maduro dan Flores ditahan di pusat penahanan federal di Brooklyn setelah ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada 3 Januari lalu. Dan sidang pra-peradilan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di New York kembali memicu ketegangan. Puluhan pendukung berunjuk rasa menuntut segera Maduro dibebaskan. Puluhan demonstran berkumpul di depan gedung pengadilan Federal Manhattan, New York. Mereka menuntut pembebasan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar Maduro dan Flores dibebaskan. Massa juga mengibarkan bendera Venezuela sambil meneriakkan yel-yel di depan gedung pengadilan. We're out here today to demand the release of President Nicolas Maduro and First Lady Cilia Flores. They've done nothing wrong. They're the democratically elected leaders of Venezuela. And we also stand here to demand hands off of Venezuela. The U.S. has no right to intervene with Venezuelan politics, intervene with Venezuelan sovereignty. The only interest that they have is to take the oil and the natural resources of the country. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan sidang pra-peradilan Maduro dan Flores. Maduro dan istrinya ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada Januari lalu, sebelum dibawa ke New York untuk menjalani proses persidangan. Hari ini, Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan hasilnya adalah eksepsi diterima. Ya, suasana sidang eksepsi Fauzia Tiasuma riuh setelah hakim menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Fauzia Tiasuma. Sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi ahli dan terdakwa. Meskipun eksepsi diterima, namun JPU bisa mengajukan perlawanan. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-133-M-1-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauzia Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim kami terima. Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung.
Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besarnya nantinya pasal yang baru diterapkan pasal. Sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Perkara kan tetap lanjut. Pasti, sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang, rencananya pakai pasal lama, Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan itu dan responnya seperti apa? Oh, belum tahu ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan, pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati, dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Ya, jika Dr. Tifa eksepsinya diterima, Roy Suryo ini tengah berjuang di sidang pra-peradilan jilid ketiga. Dan sidang pra-peradilan jilid ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan.
Kepala BGN yang baru, Sudaryono, berkomitmen membenahi tata kelola lembaga termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sudaryono mengajak masyarakat untuk terlibat menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berkomitmen membenahi tata kelola lembaga, termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan menyusul temuan pelanggaran dalam tata kelola BGN. Karena itu, perbaikan akan difokuskan pada peningkatan transparansi, serta digitalisasi sistem untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Sudaryono menegaskan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN harus digunakan sesuai tujuan program. Karena itu setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Oleh karena itu pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Masyarakat juga diminta terlibat untuk menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdeyang yang mundur karena alasan kesehatan. Pertimbangan penunjukan karena sejak awal Sudaryono mengikuti konsep makan bergizi gratis dan ikut mendiskusikan konsep teknis makan bergizi gratis. Pemirsa, BGN atau Badan Gizi Nasional akan mengalihkan motor listrik hasil pengadaan pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana ke instansi lain yang lebih membutuhkan. Wakil Kepala BGN Agustina Harumsari mengatakan motor listrik untuk operasional SPPG dapat dialihkan ke kementerian lain. Beberapa kementerian bahkan telah mengusulkan untuk memanfaatkan motor listrik itu. Meski demikian, Harumsari menyebut keputusan pengalihan motor listrik itu wewenang Presiden Prabowo. Pengajuan pemanfaatan oleh instansi lain ditujukan kepada kepala negara. Harumsari menyebut pengadaan motor listrik dibiayai menggunakan APBN dari pajak, dari gaji kita, APBN rakyat. Oleh karena itu, BGN memandang pemanfaatan aset negara ini harus dikaji ulang lebih mendalam agar penggunaannya tepat sasaran. Karena tidak semua motor listrik digunakan untuk kebutuhan BGN. Jadi memang kemarin itu Pak, kan masih dalam proses yang penyidikan itu ya, tapi memang akan dimanfaatkan. Nah kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu ya, antara lain dari Kemenduk Bangga ya untuk yang melayani. Lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, ini dari guru juga sempat ada, tapi kembali silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan kementerian yang kebutuhannya apa nanti biar dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri ya. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja, karena sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG yang sebenarnya menurut kami yang enggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di situ, mereka enggak yang perlu motor untuk ke lapangan dan sebagainya gitu. Kementerian mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2025 menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut realisasi belanja Kemenkes tahun lalu mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah.
Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran pada periode 2021 hingga 2024. Menurut Budi, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi adanya pemblokiran anggaran sebesar 12,3 triliun rupiah. Karena itu, Budi meminta agar mekanisme pemblokiran anggaran ke depan dapat diperjelas sejak awal, sehingga satuan kerja tidak terlambat menjalankan program. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya, tapi tidak bisa kita dipakai. Ya, tidak bisa kita cairkan. Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93%, ya, 93%. Masih lebih baik dari tahun 2022. Di sisi lain, Budi mencatat kinerja pendapatan negara bukan pajak meningkat. Total pendapatan mencapai 23,09 triliun rupiah atau naik sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan pendapatan badan layanan umum, khususnya rumah sakit milik pemerintah yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan AI, Artificial Intelligence, dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut Ketua Umum ARSI, Ing Ihsan Hanafi, selain harus beradaptasi dengan berbagai regulasi baru, pihak rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari sisi pelayanan maupun membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Meski demikian, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan harus diatur dengan regulasi yang ada. Memang AI ini sudah banyak kita beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menggunakan AI ini dalam hal-hal administratif, bisa memakai, sehingga tentunya ke depan akan membantu layanan yang lebih baik. Selain dihadapkan tantangan digitalisasi, pihak rumah sakit juga dihadapkan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang semakin kompleks, serta tuntutan peningkatan mutu layanan. Karena itu, pemanfaatan AI hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban administrasi, sehingga dapat fokus pada aspek klinis dan pelayanan pasien. Pemirsa, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar perayaan hari lahir Partai PKB ke-28. Dalam harlah kali ini Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan untuk menyampaikan pidato. Ya, seperti yang kita lihat pemirsa, dalam rangka memperingati harlah PKB ke-28 turut pula diundang sejumlah ketua umum partai lainnya, termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Angela Herliani Tanu Sudibyo. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Angela disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dan hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya, setelah itu Caimin langsung memberikan sambutannya sebagai Ketua Umum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji terkait posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nani SD yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu arahan dan keputusan Presiden Prabowo. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas
Sudaryono, Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nanik ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Posisi aturannya? Apanya? Yang soal Dewan Pengawas Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas Pres, tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah, nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya bisa jadi kan sama ya. Dewan Pengarah maupun Dewan Pengawas dalam hal menjalankan tugasnya ya. Maksud kami mungkin kita tidak terjebak ke dalam istilah mana yang pengarah atau pengawas. Nanti fungsinya. Kalau memang kemudian berdasarkan Perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ, SOTK-nya Dewan Pengarah. Dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki juga nggak ada masalah juga. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan gerbang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sore tadi. Masa tergabung dalam BEM Kristiani seluruh Indonesia menuntut Kejagung menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam aksi ini sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi di depan gedung Kejaksaan Agung dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan yang disampaikan. BEM Kristiani seluruh Indonesia juga menilai Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Presiden Prabowo resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita tersiduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika, jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hasis dan 3,3 ton ya, 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Membawa sampel barang bukti. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. 3. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sampai kepikiran kayak gitu sendiri kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, di mana polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga boleh saja tindak tegas asalkan terukur. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah mengkhusus itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta
dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Ratusan warga mengantri air bersih di masjid di Kalideres, Jakarta Barat karena pasokan air Pamjaya tidak mengalir secara normal sehingga aktivitas warga terganggu. Sambil membawa ember dan galon kosong, puluhan warga antre mengambil air bersih di masjid di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu malam. Ini dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Menurut pengurus lingkungan, masalah air bersih dialami warga sejak beberapa bulan lalu. Kondisi makin sulit karena banyak warga menutup sumur bor setelah jaringan Pamjaya masuk ke wilayah mereka. 3 bulan ya semenjak Pamjaya ini mati antriannya. Jadi kenapa malam? Karena warga untuk kebutuhan mencuci, anak-anak sekolah mandi, dan untuk kebutuhan rumah tangga itu mereka gunakan di pagi hari. Warga berharap ada upaya dari Pamjaya agar pasokan air bersih di wilayah mereka kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.